Tapi ngomongin acara mempamit itu, netizen tuh lagi ngeribetin siapa yang logout, siapa yang login gitu kan. Tuh kayak, kenapa sih kalian ributin agama orang anjir? Kan udah jelas mahal ini yang login ya. Hola netizen yang tercinta, kepastian siapa yang berpindah keyakinan di pernikahan Rizky Febian dan Mahalini terjawab sudah. Sule mengaku Mahalini telah mendapat lampu hijau dari keluarganya untuk menjadi mualaf. Sule mengakui Mahalini telah mendapat restu dari keluarganya perihal keyakinan atau kepercayaan yang akan dilakukan dalam prosesi pernikahan dengan Rizky Febian. Sule merasa mendapat lampu hijau dari keluarga Mahalini untuk melakukan proses mualaf. Hal ini sejalan dengan aturan di Indonesia yang mengharuskan pasangan menikah berdasarkan ajaran agama yang sama. Bahkan setelah melalui proses mualaf, maka itu artinya pernikahan yang akan dilakukan sesuai dengan keyakinan Rizky Febian. Maka Rizky Febian dan Mahalini akan memulai lewat acara pengajian. Sebelumnya, Sule buka suara terkait kepercayaan yang akan digunakan dalam pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. Pasalnya, dia meyakini banyak publik yang bertanya soal keraguan publik terkait akan nikah yang akan dilakukan oleh Rizky Febian dan Mahalini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. FYP gue tentang acara Mahalini dan Rizky Febian. Rame. Skor Rizky yang nyanyi ini kan Sempurna kan? Sempurna. Bukan dong, Kesempurnaan Cinta Mahalini. Ini cinta atau bodoh? Cocok nggak tuh ya kan? Selamat buat Mahalini dan Rizky Febian. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah walaupun belum ya. Setidaknya ini udah memulai prosesi adat dulu ya kan. Tapi yang bikin gua kepikiran, yang bikin gua merasa harus membuat video ini adalah kalian, iya kalian, lu pada mak-mak dan juga bocil-bocil yang ngerasa ngefan banget sama Mahalini dan juga Rizky Febian dan Pak Sule. Kalian kenapa repot? Udah mulai bermunculan nih alih-alih penghuni surga ya. Aduh, nanti agamanya apa? Siapa masuk apa? Aduh, gimana kalau begini? Kenapa kalau begitu? Heh, ibu-ibu, saudara-saudaraku, adik-adikku ya. Ngefan boleh saja, tapi kalian juga harus mikir, apakah kalian udah pasti masuk surga? Apakah agama kalian yang kalian anut sekarang itu udah membawa kalian untuk menuju ke surga? Belum tentu sayang. Bisa jadi kalian yang duluan tuh nyemplung ke lahar panas, coy, neraka, ya kan? Udahlah say, ngefan aja, disupport aja pilihan yang terbaik dari junjungan kalian, ya kan? Kalau masalah agama, masalah apa itu urusan masing-masing sayang, nggak usah ikut campur. Lo kan bukan bapaknya, bukan emaknya, ya. Ngasih makan juga kagak. Mereka mau bahagia, mereka lagi menjalani kehidupan baru. Kenapa kalian yang repot? Seolah-olah kayak kalian tuh ngidupin mereka. Mak tirinya lu. Mahalini mau masuk Islam, Rizky Febian mau masuk Hindu, kayak biarin aja. Ada mak bapaknya mereka udah gede, udah dewasa, bisa mempertanggungjawabkan urusannya sama Tuhannya masing-masing. Tugas kita sebagai netizen, sebagai fans, mendoakan saja yang terbaik. Semoga diberikan kelancaran, semoga acaranya meriah, semoga nanti mereka menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, ya kan? Dalam versi apapun itu agamanya. Sampai sini paham, saudara-saudaraku, ratu-ratuku ya? Jangan gila-gila ngejodoh-ngejodohin, jangan gila-gila ngurusin agama orang. Urus aja agama lu. Tensi darah gue naik nih langsung seketika. Hanya gara-gara banyak calon penghuni surga. Seolah-olah udah punya kunci kalian. Kenapa? Bapak lu ininya panitia surga. Iya. Mahalini, Rizky Febian, kesempurnaan cinta buat kamu. Bye. Mahalini aja akan melakukan proses pamit baru hari ini loh. Tapi netizen Indonesia dan media Indonesia udah pada ngegoreng siapa nih yang login, siapa yang log out, sampai ada yang minta statementnya MUI loh. Padahal mempamitnya aja baru hari ini. Padahal Rizky Febian sama Mahalini tidak pernah mengekspos siapa yang login, siapa yang log out. Dan rasanya itu bukan ranah publik, bukan ranah konsumsi kita sebagai netizen yang cuman melihat mereka di layar kaca. Dan bukan hak kita juga untuk menghakimi dia, memberi
memberikan saran kepada mereka, berkomentar negatif tentang mereka, karena ini adalah kehidupan mereka. Tapi sebenarnya pernikahan beda agama di Indonesia itu bisa atau enggak sih? 2023 pernah heboh pernikahan ditolak oleh Dukcapil karena beda agama, tapi mereka menang di pengadilan. Karena aturan sebelum-sebelumnya itu, untuk menikah beda agama dan dicatat oleh negara, itu kita harus melalui putusan pengadilan, dan bisa sebelumnya. Namun pada bulan Juli 2023, MA memberikan surat edaran pada seluruh hakim untuk tidak mengabulkan permintaan ini. Jadi sekarang beda agama udah nggak bisa dicatat sama Dukcapil lagi. So, ngapain repot juga kita komentar ini itu. Mending kita doakan kedua mempelai ini akan bahagia, pernikahannya berjalan lancar, kehidupan mereka aman, tentram, dan bahagia. Kehidupan kita juga bahagia. Memangnya kalau dari salah satu mereka login ataupun log out, itu akan membuat kita bahagia. Itu akan memberikan pengaruh kepada kita. Kalau kalian merasa tindakan yang mereka lakukan tidak benar, dan awalnya kalian ngefans sama mereka, ya sebagai fans, kalian pilih itu. Mereka penyanyi, bukan pemuka agama. Kalian setuju gak sih kalau manusia tercantik di bumi adalah jatuh kepada Mahalini? Kalian lihat nggak yang lagi acara mepamit di Bali itu pakai baju Bali? Oh my god, di luar Nurul. Tapi ngomongin acara mepamit itu, netizen tuh lagi ngeribetin siapa yang log out, siapa yang login gitu kan. Tuh kayak, kenapa sih kalian ributin agama orang anjir? Ini udah jelas Mahalini yang login ya. Ini si Rizky Febian udah dapat komentar-komentar, oh log out karena pakai baju adat Bali gitu-gitu. Lo tuh tahu orang Bali tuh kalau sama adat leluhurnya tuh kayak gimana kentalnya, buset, kental banget. Itu ternyata belum nikah guys, itu tuh masih acara mepamit. Acara mepamit itu adalah acara ibaratnya kayak perpisahan ya. Pamit kan artinya undur diri gitu ya kan. Acara mepamit itu biasanya dilakukan untuk beberapa tujuan. Salah satunya untuk izin meninggalkan tempat asal mulanya gitu. Nah, dalam konsep pernikahan Bali, mepamit ini artinya kayak dia pamit kepada leluhurnya bahwa dia akan menikah gitu. Jadi dia pamit seolah-olah dia akan menjadi tanggung jawab si calon mempelai pria gitu loh. Nah, bisa juga diartikan bahwa mepamit ini artinya dia akan meninggalkan kepercayaannya. Jadi kemungkinan si Mahalini yang login ke Muslim guys. Gue nggak bayangin kalau Rizky Febian yang logat apa pasti dihujat seluruh Indonesia. Gue senang banget sih jujur kalau Mahalini mualaf ya Allah, subhanallah, tabarakallah. Perempuan Bali mualaf ya ampun. Tapi gue respect juga sih sama orang-orang yang ada di situ ya, di dalam upacaranya. Kalaupun misalkan bener si Mahalini mau meninggalkan kepercayaannya ya, terus mereka tuh masih kayak respect banget, masih kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu, masih kayak sweet. Beruntung banget sih dua-duanya kayak beruntung ya, dapat Rizky Febian beruntung, dapat Mahalini juga apalagi gitu, cuy. Perfect anjir. Gue rasa mereka kalau punya anak, anaknya lahir langsung penyanyi anjir. Bismillah teman-teman, jangan diikutin ya. Ada artis yang lagi pengen menikah tapi berbeda agamanya, dan sekarang sudah diterusin. Bahkan MUI pun juga udah ngasih tahu bahwasanya larangan menikah beda agama, pernikahannya tidak sah. Tapi ya namanya artis, public figure, ya sudah itu urusan mereka. Yang penting kita sudah mengingatkan, dan pengen saya, karena beliau adalah seorang public figure, yang saya khawatirkan mereka memiliki fans fanatik yang itu aja lo boleh nikah beda agama. Semoga video ini sampai ke kalian dan kalian bisa save. Kalau mungkin kalian dapat dan teman kalian yang fanatik tersebut belum dapat video ini, share juga ke dia. Memang dulu kita itu boleh menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani, tapi para ulama mengatakan Yahudi dan Nasrani dulu dan sekarang itu berbeda. Maka ayat yang diperbolehkannya seorang pria Muslim menikahi wanita Yahudi dan Nasrani itu sudah tidak berlaku, sudah dinasakh. Nah, yang Yahudi Nasrani aja nggak boleh, apalagi yang menyembah selain daripada itu. Hukumnya makin haram dan pernikahannya tidak sah, dan setiap yang dilakukan itu adalah bentuknya adalah zina. Bang, dia kan artis, udah pacaran, ya pokoknya hukum pernikahannya adalah zina. Masalahnya itu adalah sesimpel, kalau perintah Tuhanmu aja nggak kamu ikutin, itu menandakan bahwasanya cintamu kepada Tuhanmu itu nggak benar. Nah, kamu mengharapkan keberkahan pernikahan, mengharapkan kelancaran,
mengharapkan perdamaian dalam rumah tangga kepada siapa? Kepada Allah. Kamu sholat kepada siapa? Kamu minta selama ini kepada siapa? Kamu bertobat memohon ampun kepada siapa? Sedangkan ketika nafsumu ingin menikahi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu tabrak gitu aja karena cinta, karena saya udah seneng banget sama dia. A'udzubillah. Maka teman-teman, ayat kalau memang dia mengatakan boleh menikahi wanita non-muslim, iya, itu zaman dulu, dan itu Yahudi dan Nasrani, bukan penyembah batu, bukan penyembah hewan, dan bukan penyembah-penyembah yang lainnya selain daripada Yahudi dan Nasrani pada zaman dulu. Nah, lucunya MUI ini lagi nerbitin nih bahwasanya pernikahan beda agama itu tidak sah dan jatuhnya zina. Jadi yang dilakukan berkali-kali adalah zina. Kenapa? Tidak sesuai dengan ajaran Islam, ajaran agama si pria tersebut. Nah, ini MUI agama Islam lagi ngomong, lagi ngasih tahu. Yang paling lucu tuh adalah orang ini. Ketika MUI ngasih tahu di salah satu postingannya MUI bahwasanya pernikahan dari seorang artis tersebut tidak sah dan jatuhnya zina, ada saudara setanah air yang dia itu tiba-tiba komen, tapi nikah siri boleh ya, poligami juga boleh. Agamanya bukan muslim. Ya nggak apa-apa lah, saya bantu kasih tahu ya, nikah siri itu sah secara agama tapi belum tertulis di negara. Sesimpel itu aja, karena nikah itu mudah. Poligami itu adalah syariat Islam yang nggak wajib dan nggak haram juga. Dilakukan sesuai dengan kebutuhan, dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku tanpa menyakiti dua belah pihak sekalipun. Ya gitu aja, kalau kita menginginkan keberkahan, kelancaran, sakinah mawaddah, ya kita cari cintanya Allah dulu, baru Allah akan mencintai kita dan membuat kebahagiaan pada rumah tangga kita. Ya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.